Kita akan mulai renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan baca Markus pasal 12. Markus 12 mulai ayat 28. Saya akan bacakan Markus 12:28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi ini ada ahli Taurat, ngelihat Tuhan Yesus sedang diskusi sama orang Saduki dan lihat, jawabannya guru ini tepat. Aku mau tanya, hukum manakah yang paling utama? 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahuwah Tuhan kita, Yahuwah itu Esa. 30, kasihilah Yahuwah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kok bahas ini lagi ya? Bahas soal mengasihi Tuhan itu tidak boleh melengger, saudara-saudara ya. Tidak percaya, kita baca ulangan sedikit supaya kita tahu bahwa bahas soal mengasihi Tuhan itu boleh dilakukan setiap hari. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 ya, saya bacakan langsung aja. Ini bukan topik utamanya, cuma saya untuk menjelaskan bahwa topik ini boleh dibahas setiap waktu. Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Yahuwah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kalau bicara mengenai mengasihi Tuhan, itu tidak ada namanya pelajaran ulangan kok diulangi lagi, tidak ada ya. Karena disuruh memang ajarkan berulang-ulang di rumah, di perjalanan, waktu duduk, waktu jalan, every time, everywhere, dimanapun, kapanpun boleh kita bahas mengenai mengasihi Tuhan. Kembali lagi ke topik utamanya Markus 12 tadi. Jadi jangan bosan ya, kita belajar mengenai mengasihi Tuhan, karena memang harus diulang-ulang terus. Ayat 32, Markus 12 ayat 32. Kembali lagi ke tadi ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ayat 33, perhatikan ini perkataannya ahli Taurat ini ya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada apa? Semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini yang ngomong ahli Taurat. Tetapi lihat ayat berikutnya 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ayat 33 itu memang perkataannya ahli Taurat, tetapi Yesus menstempel ini oke, jawaban bijaksana. Bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, perintah yang utama itu jauh, bukan sedikit loh ya, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dari sini saya berpikir, loh berarti korban persembahan itu beda loh dengan kasih. Belum tentu orang yang memberi itu mengasihi. Tapi kalau yang mengasihi pasti memberi. Ya toh? Orang memberi itu ternyata tidak selalu dasarnya kasih. Karena dikatakan di sini, mengasihi itu jauh lebih utama daripada
semua korban, bukan sedikit loh ya, bukan korban perpuluhan, korban tantangan, bukan loh, semua korban bakaran dan korban sembelihan. Alah, ternyata saudara tahu ketika kita memuji Tuhan berapi-api seperti tadi, itu kan persembahan. Ya, itu kan persembahan di hadapan Tuhan. Itu loh belum tentu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Belum tentu ya, bisa saja iya. Tetapi mengasihi Tuhan itu jauh lebih utama dari semua korban. Karena itu dikatakan percuma kalau engkau memberikan dirimu dibakar, kalau engkau tidak ada kasih. Karena ternyata memberi, melayani, mempersembahkan, berkorban, belum tentu itu karena kasih. Kalau nggak kasih karena apa, Pak? Macam-macam, ada yang karena gengsi, karena kepingin keuntungan, kepingin macam-macam, kepingin pencitraan dan sebagainya. Tapi kita harus tahu di sini ya bahwa yang namanya persembahan itu sama kasih itu dua hal yang tidak selalu satu, tidak selalu sama. Kita pegang dulu ya, mengasihi itu tidak selalu, mengasihi itu berbeda dengan yang namanya korban. Kita masuk lagi. Hosea pasal 6. Hosea pasal 6, ini jangan dibaca ya, kitab Hosea ini kan belakang ya. Belakang hampir mendekati perjanjian baru Hosea itu. Sebelum Matius tentunya ya, ada beberapa kitab nabi-nabi kecil termasuk Hosea. Hosea pasal 6 ayat 4 saya akan mulai bacakan. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Ini yang ngomong Tuhan. Bapak di sorga ngomong. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Siapa yang pernah bangun pagi, lihat embun, lihat kabut? Berapa lama? 1 jam bertahan? Nggak sampai. Begitu matahari keluar, hilang semua. Itu loh, Tuhan ngomong, itu loh kasih setiamu, hei Yehuda. Kasihmu itu mending kalau namanya hangat-hangat tai ayam ya. Itu hangatnya masih mungkin agak lama ketimbang kabut pagi itu. Begitu ada matahari gitu sudah hilang langsung. Itu loh, Tuhan ngomong apa? Itu loh, kasih setiamu. Jadi jangan GR kalau engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, mempersembahkan sesuatu yang besar untuk Tuhan, jangan engkau GR dan sombong karena Tuhan ngomong, kasih setiamu seperti kabut pagi. Sebentar ada, sebentar hilang. Ayat 5, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Kalau kasih setianya Yehuda ini begitu bertahan lama, tidak perlu Tuhan utus nabi-nabi untuk menegur. Justru dia utus nabi-nabi itu untuk menegur karena apa? Karena kasih setianya kaum Yehuda ini seperti kabut pagi. Ketokannya ada, sebentar sudah hilang. Ayat 6, sebab ini, perhatikan, ini omongannya pengakuan, curhatannya Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban bakaran. Karena itu di mimbar ini hamba-hamba Tuhan di sini selalu mengingatkan terus ya baca firman, mengenali Tuhan, merenungkan Tuhan. Karena apa? Tuhan menyukai itu lebih daripada korban-korbanmu. Tuhan menyukai itu lebih dari korban-korban. Lupa, percuma aku nyanyi, berarti percuma aku kasih persembahan. Ya enggak percuma, karena tadi saya ngomong, persembahan, pengorbanan belum tentu kasih. Tapi kalau kasih,
selalu ada pengorbanan, selalu memberi, selalu mempersembahkan. Jadi kalau engkau tidak mempersembahkan sesuatu ya jelas engkau gak ngasih, berarti jelas, pasti itu. Kalau engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, pasti engkau mengasihi dia, masihan itu masih bisa. Jadi Tuhan menyukai kasih setia lebih dari korban-korban itu. Ibadah kita, pujian kita, persembahan kita, pelayanan kita, itu semuanya kan korban loh, persembahan. Tapi Tuhan ngomong, aku lebih menyukai kasih setia daripada itu semua. Jadi jangan sampai engkau mempersembahkan sesuatu, jangan sampai engkau melayani Tuhan tidak didasarkan kasih. Kalau enggak, ada ayat lain mengatakan, aku muak dengan persembahan-persembahan. Jadi Tuhan itu lebih menyukai kasih setia. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita mempersembahkan sesuatu, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita apapun yang notabene kelihatannya dilakukan untuk Tuhan, itu belum tentu dasar hati kita melakukannya karena kasih. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pasti melakukan hal itu. Jadi yang bisa menilai siapa? Tuhan cuma. Kalau kasih itu pasti memberi. Bahkan dikatakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Ya tuh. Saudara tahu dengan segenap kekuatan itu apa? Ngeden ya. Surabaya ini ngeden dengan segenap kekuatan. Dikuat-kuat no. Jadi gak kuat, dikuat-kuat no. Itu namanya di segenap kekuatan. Saya sedikit sharing ya, dulu waktu pertama kali saya beli mobil, pertama kali saya. Nggak bisa beli langsung tunai, jadi kredit. Kredit uang muka itu nggak cukup. Tapi yang namanya sudah kepingin kan, akhirnya segenap kekuatan dikeluarkan. Apa itu segenap kekuatan? Sing iso didol. Sing bisa dijual. Istri saya pergi semua, biasanya dikumpulkan semua, pergi ke Blauran dijual semua. Karena uang kita nggak cukup untuk bayar uang muka. Itu loh namanya segenap kekuatan. Anak sekolah kalau yang belajarnya kurang banyak besok ujian. Ayo, ya Pak, seberapa segenap kekuatan? Nggak tidur Pak, belajar sampai pagi. Ya, saya nggak mengajarkan itu loh ya, itu nggak baik. Tetapi ketika sudah kepepet besok ulangan belajarnya belum selesai, ketika engkau benar-benar kepingin supaya berhasil, engkau akan tidak tidur kan? Itu namanya segenap kekuatan. Mengerahkan yang seharusnya tidak mampu belajar sampai pagi, bisa belajar sampai pagi hari itu. Minum kopi 3 gelas misalnya. Intinya apa? Kalau sudah niat sesuatu dengan segenap kekuatan, itu akan melakukan lebih daripada yang biasanya dilakukan. Tak kasih sebuah contoh dengan segenap kekuatan yang sempurna. Ini contoh yang sempurna. Kita buka Matius pasal 13. Matius 13 ayat 44. Ini contoh segenap kekuatan yang menurut saya sempurna ini. Matius 13 ayat 44 saya bacakan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi ini orang ketemu harta terpendam di ladang, tapi gak bisa diambil ya. Karena ladang ini sudah bukan miliknya ini. Jadi dia pendem lagi harta itu, lalu dia pergi jual semua miliknya. Seperti istri saya tadi jual seluruh perhiasannya. Jual seluruh miliknya, ini seluruh miliknya. Kalau tadi kan perhiasan saja, ini seluruh miliknya, apa yang dia punya. Lalu membeli ladang itu. Kalau dia membeli harta karun itu, pasti tidak boleh. Yang punya pasti tidak mau ngasihkan, karena apa? Tahu harta karun itu berharga. Tapi dia belinya ladang itu dibeli.
Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini contoh yang sempurna menurut saya ya, dari sebuah segenap kekuatan. Karena apa? Dia menjual tidak cuma perhiasannya saja, tapi seluruh miliknya. Pernah dengar Tuhan Yesus ngomong apa? Percuma seseorang memiliki seluruh dunia ini kalau kehilangan nyawanya. Jadi kalau orang ngomong seluruh miliknya, itu sebetulnya ngomong apa? Nyawa. Hal kerajaan sorga seperti seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Lalu karena dia senangnya, sangat cinta pada harta itu, dia pergi jual seluruh miliknya. Yesus menemukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lalu dia kembali ke sorga. Dia jual seluruh miliknya. Apa miliknya? Nyawa. Tuhan bisa enggak kehilangan nyawa? Enggak bisa. Supaya dia bisa kehilangan nyawa, dia harus menjadi seorang manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu loh kerajaan sorga. Matius 13:44 tadi dikatakan hal kerajaan sorga. Jadi itu ngomong soal kerajaan sorga. Itu adalah ketika Yesus menemukan pribadi-pribadi kita, lalu dia mati untuk kita saja? Enggak, untuk seluruh ladang itu. Dia mati untuk seluruh dunia itu. Tapi sebetulnya yang diincar bukan seluruh ladang itu. Yang diincar itu adalah harta terpendam itu. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia menjual seluruh miliknya. Dia menjual nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus yang dikatakan Pak Abed minggu lalu. Kita sudah lunas. Jadi yang jual ladang ini bukan kita loh ya. Kita tidak pernah bisa membeli kerajaan sorga. Yang bisa membeli, membayar lunas hanya Yesus. Begitu pula ketika Yesus menemukan mutiara yang indah itu. Ada yang di sini yang insecure, ada yang tidak percaya diri, ada yang minder. Engkau itu mutiara yang indah. Yang ditemukan oleh Yesus. Yang oleh karena menemukanmu, dia meninggalkan keilahiannya di sorga. Menjadi serupa, menjadi manusia. Supaya dia bisa menyerahkan nyawanya. Sehingga membeli kita dengan harga yang lunas. Ini loh yang namanya dengan segenap kekuatan. Jadi ketika Tuhan Bapa ngomong kepada Musa, kasihilah Yahuwa Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Dia kasih contoh sudah. Dia sudah siapkan Yesus untuk mati di kayu salib. Dia membayar dengan segenap kekuatannya. Di kerajaan sorga itu seperti itu. Kerajaan sorga itu jangan bicara yang melip-melip. Kerajaan sorga itu adalah Anda dan saya ditemukan oleh Yesus. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Itu kerajaan sorga. Sederhana, kerajaan sorga itu. Jadi jangan ada di antara anak-anak Tuhan yang minder, yang insecure, yang tidak pede. Karena Anda itu harta yang berharga, yang Tuhan beli dengan nyawanya. Apapun keadaanmu saat ini, engkau adalah mutiara yang indah itu. Yesus sudah kasih contoh bagaimana dengan kita. Karena kasih setia kita seperti apa tadi? Embun pagi, seperti kabut di pagi hari. Lagu tadi mengatakan apa? Cinta Yesus.
Tetapi kadang-kadang kita bisa ngomong, tapi ketika kita harus melakukannya, seperti kabut, hilang. Ya apa ya? Tidak percaya, tak kasih contoh ya. Supaya kita tahu kalau kasih setia kita itu seperti kabut pagi. Markus 12 ayat 41. Ini juga ayat yang sering kita baca. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa ini berhubungan dengan yang tadi kita baca. Harta terpendam, hal kerajaan sorga. Markus 12:41 saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda ini berlaku seperti seorang yang menemukan harta terpendam tadi. Berlaku seperti seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah tadi. Dia menjual seluruh miliknya. Dia memberikan seluruhnya. Yaitu 2 peser dan dia kata 1 duit. Saya dulu kecil bingung, apa artinya 2 peser 1 duit? Saudara tahu uang yang 100 rupiah kelinting itu? Berapa kelinting itu? Cuma 1 toh. Tapi berapa nilainya? 100. Tapi cuma 1. Begitu pula yang dikasihkan janda ini cuma 1 keping. Tetapi nilainya 2 peser. Jadi dia hanya memberikan 1 keping saja. Nilainya 2 peser. Saya dulu kecil masih sekolah minggu dikasih gambar jandanya ngasih 2 keping gini masukkannya. Ternyata saya pelajari kemudian enggak, cuma 1 keping nilainya 2 peser. Ini memberikan seluruhnya janda ini. Artinya dia sedang melakukannya dengan segenap kekuatan. Dia kasihkan seluruh nafkahnya. Janda ini ngapain sih? Kalau saya tadi jual seluruh perhiasan istri saya untuk dapatkan mobil. Janda ini ngasihkan 2 peser untuk apa sih? Kita baca Matius 17 ayat 24. Matius 17:24 supaya kita tahu apa yang sedang dilakukan seorang janda ini. Supaya kita ngeh. Apa sih janda ini lagi ngebelani apa sih? Kok sampai kasihkan seluruh miliknya? Kalau saya tadi untuk kepingin punya mobil, nggak pernah punya mobil ya, dikasih mobil dinas kan bukan punya saya. Saya kepingin punya mobil sendiri, akhirnya saya jual seluruh perhiasan istri saya. Wajar kan, karena kepingin punya mobil sendiri. Nah janda ini kepingin apa sih? Memberikan seluruh nafkahnya itu. Kita baca Matius 17:24. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Tuhan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? 25, jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27 perhatikan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ketika Yesus dan Petrus hendak ke bait Tuhan, dicegat. Ya, Yesus sih guru sih sebetulnya. Tapi masa Yesus enggak mau bayar bea untuk masuk ke bait Tuhan? Cuma 2 dirham saja. Cuma 2 dirham saja.
Yesus akhirnya ngomong, wis Petrus daripada yel-yelan, pergi pancing ikan yang pertama, nanti kamu dapat 1 uang koin. Nilainya kali ini 4 dirham. Cukup untuk bayar Petrus 2 dirham, Yesus 2 dirham. Saya tidak tahu murid yang lain waktu itu di mana, tetapi saat itu cuma 2 orang saja, Yesus dan Petrus, perlu masuk ke bait Tuhan dan dicegat harus bayar 2 dirham. Setiap orang 2 dirham. Karena Yesus tidak pernah bawa uang, Petrus juga tidak pernah bawa uang, Petrus mancing. Kamu kan ahli soal perikanan. Bagi Petrus, sipil nek cari ikan itu gampang. Oke, ikan yang pertama nanti akan ada 1 uang nilainya 4 dirham kali ini. Cukup untuk 2 orang. Bapak Ibu mendengar cerita ini paham? Nyambung ke yang janda tadi. Jadi rupanya janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya untuk bisa masuk ke bait Tuhan. Kita sekarang ini masuk ke sini gratis. Ada yang harus jual rumahnya supaya masuk sini. Tapi janda ini menyerahkan seluruh nafkahnya hanya supaya bisa melangkahkan kakinya masuk ke bait Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak mau menunjuk hidung, saya ngomong saja, sharing. Karena itu Bapak Ibu, Saudara, saya itu nek digodain. Apalagi kerja di kantor dulu ya, sering digodain, ayo Pak, kita jalan-jalan 1 tim, perjalanan kita ke Malang yuk, kita ke Semarang yuk. Nginep semalam hari Sabtu, nanti Minggu malam pulang. Ndak bisa, saya harus ke gereja. Alah Pak, gereja akeh. Isok nang gereja liya toh. Saya nggak mungkin dong cerita soal ini kepada semua orang di situ, karena di situ nggak cuma semua orang Kristen. Nah itu saya selalu jawabnya sederhana. Kalau engkau kerja di Indomaret, di Asem Rowo, bolehkah engkau kerjanya di Indomaret yang di Rungkut? Sama-sama Indomaretnya. Boleh. Nah, itu jawaban saya kepada teman-teman kerja saya di kantor. Sorry, aku harus ibadah di gerejaku. Karena apa? Saya malu sama janda ini. Karena untuk melangkah ke sini, saya tidak perlu bayar apa-apa. Tetapi janda ini, untuk bisa melangkah ke rumah Tuhan, dia jangan lihat dua pesernya, itu seluruh nafkahnya untuk bisa masuk ke bait Tuhan. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia berusaha sekuat tenaganya. Itu dia memenuhi kasih Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap kekuatan. Saya sampaikan ini karena saya sudah berpikir bahwa Anda semua pasti sudah dewasa di dalam Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah khotbah, aku sudah main pujian, aku sudah main musik, aku sudah ngepel, aku sudah berdoa buat bangsa-bangsa, aku sudah apapun. Itu persembahan. Tuhan ngomong, aku lebih suka kasih setia daripada persembahanmu. Aku lebih suka kasih setiamu. Dan aku mendapati kasih setiamu itu seperti kabut pagi. Pas panas-panasnya engkau, haleluya. Tapi saatnya tiba ujian, kasih setiamu hilang seperti kabut pagi. Ini saya sampaikan, saya berani sampaikan karena saya sudah berpikir Anda saudara semua sudah dewasa di dalam Tuhan. Sudah bisa makan makanan keras.
Jadi saya sudah yakin ini tidak akan menyinggung saudara, saudara akan semakin kuat mendengar. Jadi ketika saya menghadapi cobaan-cobaan, godaan-godaan itu, saya selalu ingat janda ini. Malu saya sama janda ini, sungguh malu saya. Jangankan cuma ke Malang, saya ngomong ke teman-temanku. Aku pergi ke Singapura itu, tak atur supaya minggu saya sudah ibadah di sini. Tak atur sedemikian rupa, tiketnya lebih mahal, enggak apa-apa, pokoknya minggu bisa sudah di sini. Karena aku malu dengan janda. Ini pergi ke Singapura, bukan pergi ke Malang. Eman, isok nambah sehari lagi. Tidak. Karena aku malu dengan janda itu. Saya sudah berkhotbah sejak tahun 2005. Artinya saya sudah berkhotbah berapa tahun? 27 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan persembahan 2 peser janda tadi, 27 tahun pelayanan saya berkhotbah di mana-mana, kalah masih. Karena Tuhan ngomong, aku lebih suka kasih setianya janda ini ketimbang persembahan. Jadi, engkau ingin berkenan di hadapan Tuhan, engkau tidak harus ada di mimbar ini berkhotbah. Kasihi Tuhanmu dengan segenap hati. Persembahanmu belum tentu karena engkau mengasihi dia. Tetapi kalau engkau mengasihi dia, engkau pasti mempersembahkan sesuatu. Dan semakin engkau mengasihi dia, semakin engkau mengasihi dia, semakin engkau banyak mempersembahkan. Semakin seluruh hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan. Saya suka dengan perkataan song leader sebelum ujian terakhir. Kita semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Betul, kita harus semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Artinya semakin hari kita harus semakin besar upaya kita, kekuatan kita untuk dilibatkan dalam mengasihi Dia. Jadi sekarang kita boleh bertanya pada masing-masing dirinya sendiri. Engkau ibadah untuk apa? Apakah karena mengasihi Tuhan? Kalau emang engkau karena mengasihi Tuhan, sudah segenap berapa kekuatanmu yang kau pakai? Belum Pak, masih 1%, ya gak apa-apa. Karena cuma ada tadi prinsipnya, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kalau sekarang masih 1%, yuk kita tingkatkan ke 2%. Yang sudah 70%, yuk 75%, gitu ya. Karena Tuhan yang bisa menilai, manusia tidak bisa menilai. Tuhan yang tahu seberapa persen engkau mengasihi Dia. Kalau engkau beribadah karena mengasihi Dia, pasti ada yang namanya pengorbanan. Mungkin engkau belum menjual seluruh hartamu, seperti Yesus ketika menemukan harta terpendam itu. Mungkin engkau belum memberikan seperti janda ini yang seluruh nafkahnya. Tidak apa-apa. Sebesar apa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan, kekuatan berikan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan ngomong, buluh yang terkulai enggak dipatahkan, sumbu yang pudar enggak dipadamkan. Selama kita masih mengasihi Tuhan, 1% pun masih ada harapan. Terus Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengasihi, semakin hari mengasihi Tuhan. Kita akhiri renungan kita pagi hari ini. Enak ya? Enak ya? Dengan satu ayat hafalannya Pak Pendeta Daniel. Amsal 20 ayat 6. Ini hafalannya. Kalau yang sering ingat pasti ingat ini ayat sering muncul dari mulutnya Bapak Pendeta Daniel. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati,
Tetapi orang yang setia, siapa menemukan? Apakah Anda mau ditemukan oleh Yesus dalam kondisi setia? Mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang maha besar, Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu. Kami ini debu tanah. Kami mengaku kami tidak sempurna. Tapi ajar kami Tuhan untuk hari demi hari semakin sempurna. Ajar kami semakin dewasa Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk melakukan segala sesuatu yang kami lakukan untuk Engkau dengan dasar cinta kepadamu. Dengan dasar mengasihi Engkau. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami akan berusaha menyenangkan-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sebab kami ini manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi Engkau Roh Kudus yang sempurna, biarlah Engkau yang menopang menolong kami. Setiap anak-anak-Mu di sini, juga hamba-Mu yang berbicara di atas mezbah ini juga Tuhan. Sempurnakan kami. Bentuk kami semakin mengasihi Engkau. Tuhan, segala apapun Tuhan, kekuatan kami, sumber daya kami, hati, jiwa, pikiran kami, kehendak kami, biar kami selalu melibatkan nama-Mu Tuhan. Biar kami selalu memikirkan Engkau Tuhan. Namo site kiruna masih demikianmu masih. Oh, rana masih kira nama. Ini mesiku datus ikiaru tasaru. Kita ini debu tanah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di mata Tuhan kita seperti mutiara yang indah. Kita tidak sempurna dalam mengiring Dia. Tetapi itu pun Dia masih memandang kita seperti mutiara yang indah. Dengan apa Engkau akan membalas kasih-Nya yang begitu dahsyat? Ketika Dia memandang kita, Dia mengenakan mata kasih kepada kita. Ketidaksempurnaan kita sudah ditebus oleh Dia di atas kayu salib. Seberapa jauh engkau ingin mengasihi Dia? Kasih-Nya sungguh besar. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami mengasihi Engkau lebih, dan lebih lagi Tuhan. Ajar kami semangat Tuhan untuk mengasihi Engkau. Ajar kami mendahulukan Engkau. Tambahkan iman, tambahkan pengharapan kami, tambahkan kasih kami Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan-Mu. Biarlah renungan kami hari ini Tuhan boleh membawa kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Semua yang sudah mendengar, berikan kuasa untuk menjadi pelaku firman. Berikan semangat yang baru. Berikan cinta yang baru. Supaya bahkan Dia akan kembali ke cintanya yang mula-mula. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh belajar kepada seorang janda ini Tuhan. Yang mengasihi Engkau dengan sekuat tenaganya. Bahkan untuk masuk ke rumah-Mu Tuhan, Dia menyerahkan seluruh nafkahnya Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi Roh-Mu akan terus melayang-layang. Menuntun anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.